Menurut saya sama-sama bisa jalan berbarengan. Oke. Asalkan masih di ranah tidak yang menyekutukan seperti itu. Karena kan kebanyakan orang itu menolak budaya yang berdekatan dengan seperti syirik seperti itu loh. Nah, itu yang mungkin saya bukan dihindari, tapi saya coba pelajari bagaimana filosofinya. Ternyata gak seperti itu. Gak seperti juga yang orang-orang kebanyakan. Betul. Gitu. Jadi ya di samping lain kita tidak boleh fanatik agama, di samping juga tidak boleh fanatik budaya. Oke. Karena ketika kita sudah fanatik itu maka yang akan menimbulkan sebuah perpecahan seperti itu. Oke, selamat datang di podcast Jagongan Sonten Canda Tanya Bersama. Oke. Nonton bayaran. Ya, nonton bayaran. Oke, Del. Yo. Ya, konten kita lagi rame gitu, Del. Alhamdulillah ya. Gara-gara apa tuh? Serang buzzer. Iya, selalu ada yang pro dan kontra nih. Iya, Jadi, tapi kan kemarin aku ada salah satu komen yang bilang bahwa aku seneng nih penyampaian anak muda harusnya kayak gini. Nah, kebetulan nih kita hadirkan konco kita. Wih. Iya, konco kita Konco yang kental. juga anak muda, ya konco kental dan kentul, oke? Seneng kan nih mancing. Aku coba lurus loh. Konco kenal teman dekat loh. Iya, teman dekat kemana-mana tang ding dong akan kental dan kentul gitu loh. Ya. Iya. Iki tuh saru seneng Aku sing salahke. mancing loh, terus ngerti kan iki saru. Diperjelas ya. Oh, dipancing loh. Iki kancaku iki. Ini aku nemu. Nemu di Mas, ing dalan. Ya, Jadi nemuin dalan. biasane nek ono wong sing nganggo Apple jenengan Apple fanboy. Ya. Nah, ono nganggo Samsung fanboy. Boy. Nah, kita tampilkan dua Hadirkan. sosok yang Sosok. sangat menginspirasi Sosok, ya. dunia wal akhirat. Abot banget gitu. Iya, abot banget ya. Ini aku nyebutnya mereka tuh bukan abdi dalam, Bro. Mereka tuh bukan abdi dalam. Duh, Tapi mungkin sangat menjiwai seluk-beluk tentang Keraton Jogja. Sudah dan kita lihat dengan tampilannya. Wah, tampilannya sangat culture sekali ya. luar Mas. biasa. Izin. Gitu. Ini belum ini enggak spill outfit berapa? Oh iya. Aduh. Berapa nih harga? Ini aja. Berapa ya? Nah, dan surprisingly salah satu dari mereka itu ternyata bukan orang Jogja. Wih. Tapi mungkin pemahamannya lebih Daripada- bagus daripada kita yang orang Jogja, Bro. Apa Apa ya? Bajigur. Oh, ditakoki ya. Emang pamit gitu. Ditakoki ya. Oke, ini dia Mas Fajar dan Mas Wildan Wildan. sebagai Keraton fanboy. Halo. Luar biasa, istimewa. Kita mungkin tadi aku nge-spill ya, ada satu yang bukan dari orang Jogja. Nah, ini siapa nih yang bukan orang Jogja? Saya Mas. Oh, Mas Wildan. Mas Wildan bukan orang Jogja. Aslinya mana, Mas? Saya aslinya Kebumen, lebih ke ngapak ya. Lebih ke ngapa? Coba Tapi- disapa dulu pakai bahasa Konco ngapa. ini ada Konco. enggak. Kita ngapa? Ini ada ini enggak sama gitu? iya, Jagongan Sonten. Konco Oh, Jogo enggak ada sih. Ada. Semuanya- Kalau kita ada Oh, apa tuh? kasur. Kasur apa tuh? Kasur, Konco Telusur. Konco telusur. Wah, ini telusur. sangat menginspirasi. Di sini kita banyak sih ya. Kita bukunya nih. Ternyata ya mereka berdua tuh juga dari Konco Telusur. Konco Iya. Telusur. Dari Konco Telusur apa? Telusur Telusur Jejak. Jejak. Ya Allah, dari Telusur Jejak. Ya mungkin bisa dipromosikan dulu Telusur Jejak itu Oke. apa? Halo teman-teman, halo para konco. Jadi kami berdua dari Telusur Jejak. Itu sebuah komunitas jalan-jalan heritage sejarah, khususnya di Yogyakarta, yang mana kita baru buka 2 rute. Ya. Pertama di Kota Gede dengan Mataram Islamnya, kemudian dan juga kemarin baru pertama kali juga di Paku Alaman. Aku Wildan dan juga ada temanku Fajar. Mas Fajar. Kalau aku aslinya Kebumen, jadi bukan pribumi ataupun bukan pribumi. bukan orang asli Jogja. Iya. Kalau Mas Fajar dia Asli asli sini, Jogja Pondok. gitu.
teman-teman kalau misal pengen jalan-jalan di Yogyakarta bisa Dipantau. calling kami. Asik. Asik. Bisa Di di mana? follow juga di Di-follow IG-nya IG-nya. mana Mas? Terus Terus jejak. Jadi lali harus kita jelas. ngerti nih gini, sing endi tim marketing, endi Nah, gawe itu. sih. Betul banget. Memang ada bagian seperti itu. Kalau aku lebih di marketingnya, Sajar yang kebanyakan koceh, Iya. lokasi langsung. Jadi Iya, gitu. lebih ke storyteller ya. Storyteller ya. Itu teman-teman bisa di follow ya. Bisa di follow. Ya, akunnya ada di Dipantau sini, juga. akunnya ada di Ya, sini di nih, sini. nanti ditampilkan. Di bawah ya. di mana? Nah, aku pengen tanya nih, pertanyaan pertama untuk Mas Wildan nih. Oke, Nah, siap. sebagai orang Kebumen, terus kemudian membuat telusur jejak yang notabene itu jalan-jalan yang Jogja banget, ya nggak sih? Ya, udah ke IKN belum? Belum kan? Masih Jogja ya? Karena masih Jogja. tertutup. Masih tertutup. Ayo keluarkan. Tutup dari apa? Masih tertutup anggarannya Ya, betul. karena kan Iya. sama Pak Prabowo kemarin masih fokus untuk MBG Program-program ya, prioritas. MBG dan beli motor listrik ya, gitu. Untuk para kepala SPPG. Oh, Ini jelas. Modal tren. Jadi perjelas. gimana Mas Wildan? Kok bisa orang Kebumen begitu jatuh hati ke Jogja nih? Waduh. Gimana ceritanya? Jadi awalnya kita cuma ini ya, iseng-iseng aja. Mungkin ini jauh banget ke belakang ceritanya. Jadi pertama kali aku ketemu Mas Fajar itu Tahun berapa? nggak disangka-sangka. Oh, ketemu Mas Fajar nggak sangka-sangka. Awalnya memang kita sering ketemu. Emang udah pacaran berapa? Kita ketemunya sering di ini, walking tour juga. Di komunitas walking tour. Tapi Oh, walking tour yang lain. bukan punya kita. Aturan lain. Itu kita sering ketemu tapi belum kenal banget. Sampai akhirnya dipertemukan di Keraton Jogja. Di Keraton. Iya, di Keraton. Iya, ada event itu gitu. ketika ini ya, YRO. ngantri war tiket. war tiket YRO. Kita Pagi-pagi. berangkat. Oh, Berangkat jam berapa kamu, Mas? Aku berangkat pokoknya jam 1 malam. jam 1 Itu malam. malam. Karena itu pembukaannya Acaranya jam 6, Mas. Pembuka Keluarnya. tiketnya jam 6. Jam 6. Tapi kan biasanya orang-orang udah pada ngantri kan Mas di Oh, tiketnya nggak online itu ya? Oh, offline itu Jadi ya? Ada kan dua, ada pembagian dua, dua. ada yang online sama offline kan. Tapi kan kalau online kan terbatas. Dan itu kan sistemnya kan kita untung-untungan ya. Kalau itu maksudnya antrian ya. Antrian. Kan ya kalau Pakai website juga, kalau kalau yang online. misalkan gagal ya berarti nunggu di antrian gitu, waiting list gitu. Jadi gagal di Online, akhirnya kita fokusnya ke offline. Kita Terus ketemu. berangkat Iya. berangkat jam 1 malam ya. Aku berangkatnya jam setengah Iya. 4 habis subuh langsung ke keraton. Oh. Itu kita ngantri sampai akhirnya kita ada berdepan nih. Terus saya mencoba untuk mengawali. Oh. Iya, aku nggak bisa Mas mengawali Fajar ya Mas. Mas, gitu. Iya. Salam dulu dong. Nah, lagi salaman. Heeh. Oh iya Mas, siapa ya gitu. Terus aku ngawali juga. Aku Wildan dari ini yang sering ikut jalan-jalan sejarah gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Sampai akhirnya saya sering diajakin ke Iya. keraton, terus ke destinasi di Jogja yang mungkin cukup heritage juga. Kalau ada event-event keraton, Saya biasanya aku dikabarin sampein ke infoin. Mas Wildan. Karena kan Mas Wildan suka bikin konten kan. Betul. Jadi sekalian barangkali Mas Wildan mau bikin konten, jadi sekalian kalau ada event keraton gitu. Terus kalau kita bikin komunitas ini itu baru-baru kemarin sekitar Desember. Desember. Desember kita baru launching. Itu kita sebelum launching pun kita ada ini ya, ada riset juga. Kira-kira rute mana yang available untuk dibuka pertama kali. Sampai akhirnya kita memilih untuk Kota Gede. Ya, jadi sebenarnya Mas Wildan dulu yang sendiri. Saya dulu. sebenarnya udah beberapa kali nge-guide, Ha-ha. cuma itu lebih ke Dua pribadi, kali, 2 kali. Itu awalnya juga ya merasa merasa gugup lah. Karena ya pertama kali saya nge-guide dengan materi yang apa adanya dari berbagai waktu itu saya kumpulkan, kemudian saya sampaikan kepada teman-teman lainnya. Kemudian setelah 2 kali nge-guide, saya calling Mas Fajar, Mas, kayaknya kita kalau bikin sebuah komunitas jalan-jalan juga lebih bagus lah. Pertama kita bisa membagi cerita juga ke teman-teman yang belum tahu, khususnya orang-orang luar tentang Jogja. Keduanya juga kita bisa sebagai sarana jas merah, jas merupakan sejarah. Iya, itu karena ya sejarah. Dari sana kita ada, dari sana kita lahir seperti itu Mas. Ya. Itu awalnya seperti itu, adanya terus Dua ini. kali. Jadi kan Mas Wildan kan 2 kali ya Mas. Karena jadi Mas Wildan itu bawa rute 2 kali itu rute Kota Gede. Kota Gede terus. Iya, terus waktu itu Mas Wildan
ngajak aku buat kita riset bareng-bareng buat buka rute Pakualaman. Oh, yang kemarin tuh ya? Kita Atau udah 2 kali sih Mas. Oh, udah 2 sebelumnya. kali? Iya, jadi waktu itu awal tahun ya, kalau nggak salah ya. Awal tahun sama Pakualaman, GNFI, terus akhir Januari. akhir Januari 31 itu. terus Pakualaman kita adakan sebelum puasa Ramadan sebagai penutup. Iya. Ini aku melu loh gue. Tapi pas barengan ono agenda. Jadi ya sebenarnya saling melengkapi sih, kita riset bareng-bareng gitu. Oke. Nah, kenapa kok Ra bikin di Kebumen? Apakah Kebumen tidak semenarik Jogja? Mungkin ini ya karena sudah cukup lama Di Jogja? Asik. 7 tahun kalau nggak hampir 8 tahun lah. Wah, 8 hampir tahun 8 berjalan tahun. kalau saya. Sedangkan kalau di Kebumen mungkin itu ketika fase dari embrio ya. Kesuwen. Dari fase TK kemudian SD, SMP sama SMA sampai di Kebumen. Heeh. Terus rantau ke Jogja, timbullah perasaan-perasaan cinta Jogja. Wih, udah pernah jatuh cinta sama gadis Jogja belum? Nenek Jogja ya terakhir. Sukanya heritage. Yang vintage ya, yang vintage. Yang vintage. Sukane barang antik loh. Cewek pun Mbak Roba Simba tipe nih. Ojo susune. Bukannya nggak menarik, bukannya nggak menarik ya Kebumen, cuma mungkin saya lebih hafalnya sekarang di Jogja seperti itu. Oke. Di Kebumen pun banyak juga destinasi yang mungkin Yang bisa menarik. bisa dijadikan sebagai Bisa dipilih jalan-jalan juga. Betul. Heeh. Tapi kalau sekarang mungkin fokusnya sekarang di Jogja. Oke. Seperti itu. Aku sih Del, terinspirasi jalan-jalan ini saka ganggangan sih, komunitas Oke, ganggangan. Tahu. Itu tuh bahkan sampai kok iso nemu daerah sentra pengrajin kombucha di Jogja. Oh, iya. Ini gila maksudku. wah, bahkan kemudian mungkin ya bagiku sendiri yang memperkenalkan walking tour Kota Gede pertama kali yang ngeramaikan itu salah satunya ganggangan. Betul. Gitu. Jadi aku ndelok dan aku nggak pernah lolos ya lu seleksi ini. Seleksi komen ini ora Emang tau nggak lolos. ada. Oke, jadi Rasa aku ngerti. Dan sebenarnya dari ganggangan itu terus kemudian aku kenal akeh percabangan ya di situ. Ada geotrek juga. Oke. Geotrek, geologi dan trekking Banyak, gitu. ya akhirnya kayak banyak ini ya komunitas-komunitas juga yang bikin- Irisan-irisan dari Iya, ganggangan itu betul. dan lainnya gitu. Nah, ternyata teman-teman juga tahu ganggangan juga ya. Tahu ganggangan. Tahu, juga. pernah lihat sih di IG. Wis tahu melu. Karena memang banyak sekali ya, beberapa komunitas itu banyak sekali di Jogja. Ya intinya fokusnya ya sejarah, ada yang fokusnya ke makanan juga, Iya. ada yang fokusnya jalan-jalan aja, ada juga yang fokusnya mungkin kayak ke geologinya, Iya, sainsnya betul. itu juga Alamnya banyak. gitu ya. Dengan Tapi fokusnya kalau masing-masing. kalau sekarang kita fokusnya ke sejarahnya dan juga beberapa destinasi yang mungkin cukup terkenal gitu loh. Iya, Oke. mengangkat budaya juga. Budaya juga Betul. kita. Jane ini jawaban yo. Buat orang-orang yang merasa sendiri dalam hidupnya, randuwe konco gitu Betul, kan. Pak. Atau karena aku ngelihat bahkan threads pun rame Iya. sampai kemudian DM-an ketemuan untuk membuat suatu movement Iya. itu Jogja ki rame, Jogja tuh hiruk pikuk tapi ternyata hati tetap sepi bro. Waduh. Tapi nek jalan tuh menurutku ini sih. Jalan biasa lah. Kita tuh kan dengan jalan itu menurutku kita bisa mengerti apa ya sekitaran lingkungan sekitar itu lebih Toponim dengan ya. pelan ya. Pelannya Iya, bener. dengan- Dan bisa menemukan hal-hal yang nggak kita temuin. Betul. Kalau misalkan kita biasa lewat situ naik Tapi motor kita nggak gitu. tahu itu Ah, Iya, soalnya aku pernah tuh dulu tuh tinggal di satu tempat lah gitu kan. Nah itu nggak pernah kayak jalan-jalan Iya. ke sekitar ya cuman pakai motor lewat kuliah gitu-gitu kan. Terus satu hari aku nyoba gitu. Oh ternyata ada ini ya. Oh di sini ternyata ada ini ya gitu. Jadi kayak menemukan hal-hal yang baru yang walaupun kita udah lama di situ kita nggak tahu gitu. Terus banyak orang Jogja yang belum pernah ke Kota Gede juga. Oh, Iya. Banyak itu banyak. pertama kali cikal bakal Mataram Iya. itu di situ. Di Kota Gede. Karena mungkin ya pojok sendiri ya Kota Gede ya. Betul, Kota Madya. Kota Jogja paling pojok. Paling pojok. Oh, gue. Rotoron City bangun tapan. Ngindar sini wis sering ngerti ya. Samena wis Wis Jogja coret. Oh, Jogja gue. coret. Jadi, nek aku sebagai orang Kota Gede yang lahir di Kota Gede dan sekarang besar di Kota Gede, itu melihat bahwa iki daerah apa sih? Maksudnya desa ya ora, kota ya ora, ngono lho. ora. Jadi kayak daerah-daerah tanggung ngono lho. Tapi ternyata ya memang mungkin nek menurut keyakinanku ki memang sengaja dibuat tanggung. Kenapa? Ya karena ada sejarah yang nggak bisa kemudian kalau mau dibikin metropolitan Betul. gitu loh. Nek meh
tinggal ke koyo desa banget, engko cagar budayane rusak ngono lho. Iya. Nah, jadi langsung aja digawe tanggung dan ini tugasnya sebenarnya anak-anak muda di kota gede untuk ngerti asal usulnya dari mana. Betul. Betul sih. Nah, ini juga ada Mas Sopo ayo. Mas Bagas. Bagas Sopo. Tuh banget loh, Mas. Mas Fajar. Fajar. Oh. B neng F kan banget loh. BF Nek apa iku Claire. BF kowe. Mas Fajar. Nek Kleru City ora apa-apa iki itu loh. Penyakitnya rawa Fajar ya. Mas Fajar ini asli Jogja ya Mas ya? Asli Jogja. Nah, ini menarik nih. Kelahiran tahun piro Mas? 2000 Mas. Kelahiran tahun 2000, umuran. Kowe piro deh? Seumuran. Iya, Oh, 99 sih. Oh, 99. 99. Nah, kelahiran 2000 berarti kan saiki umurnya nek ra salah isi petang tahun ya Mas. Petang tahun. Petang tahun. Petang tahun Mas, gue aku- 20 tahun. Kayaknya masih isi TK, tapi masih SMA. Oke Mas Fajar, apa yang takon Mas? Ijazahmu asli Mas? Asli loh Mas, masa ora asli. Aku pengen tahu Mas, sebagai anak muda Jogja kelahiran tahun 2000-an dan mencintai budaya Jawa ini sejarahnya gitu Mas. Maksudnya kan, nek aku ngeliat kenapa kok Sejarahnya. lebih tertarik dengan budaya Jawa daripada ngomongin tentang komunis misalnya. Iya. Terlalu jauh. Terlalu jauh ya? Terlalu jauh. Biasanya kan anak muda kan biasanya dia identik dengan hal-hal yang modern, Modern, yang iya, kekinian, iya. yang culture gitu-gitu kan. Betul. Nah, ini kan sebuah dalam tanda kutip kayak anomali gitu kan. Anomali. Bener, tungtung sahur. Iya. Berpatah hati. Iya, Maksudnya itu kan Sudah takon lagi. ya, sebuah hal yang nggak wajar dalam tanda kutip ya. Heeh. Anak muda tapi kok sukanya yang sejarah-sejarah Jawa, sejarah-sejarah yang dulu-dulu gitu kan. Iya. Nah itu kenapa Mas? Sebenarnya anomali kok di zaman sekarang mungkin enggak ya. Sekarang kan Oh. mungkin apa ya, kalau aku memperhatikan mungkin sejak udah banyak perkembangan dari TikTok, dari Instagram juga itu Yang saya Mas suara murdo seru sih Mas. banyak anak muda yang apa namanya udah mulai banyak menyukai budaya, udah mulai aware gitu dengan Melek budaya ya? dulu udah melek gitu. Karena mungkin kan sekarang kemasan-kemasan budaya itu sudah semakin beda ya Mas, sudah semakin modern juga gitu. Sebenarnya kalau gimana ceritanya sebenarnya mengalir sih Mas. Aku juga nggak tahu awalnya gimana, cuman Keluargamu keluarga yang budaya banget itu nggak Mas? enggak, kalau dari keluarga enggak. Dari Enggak. bapak, ibu itu enggak. Cuman dulu katanya Mbah Oh, Kakung Mbah Kakung. itu seneng nonton wayang kulit. Dulu, tapi aku enggak nemoni Mbah karena meninggal udah situ Mbah. Udah situ. Cuman katanya ceritain kayak gitu. Heeh. Jadi dulu Mbah Kakung suka banget nonton wayang kulit gitu. Nah, entah kenapa nggak tahu aku kok juga suka. Suka wayang kulit? Juga nonton wayang kulit suka. Bahkan dulu waktu kecil tuh suka dengerin di radio. Lewat radio. Jadi apa ya? Biasanya kan sering ya kalau di radio ya zaman dulu kan. Aku jujur Mas, aku nek ngrungokne wayang kulit ki rasa tak ganti Mas. Ini ngapunten ya, ngapunten. Karena aku Betul, rada bahasane. Pas kuwi lho, pas Iya, kuwi. kok zamanku kecil kan mungkin media yang bisa diakses kan hanya TV radio. Terbatas TV dan lah ya, radio. terbatas. Belum kayak sekarang kan. Jadi ya yang bisa diakses kok dulu di rumah ya adanya radio gitu. Jadi dengerin wayang kulit atau dengerin kelenengan, Oh, iya. itu juga lewatnya radio gitu. Jadi ya hanya dari lewat audio ya. Terus kalau nonton wayang dulu ya kalau nggak nonton langsung ya lewat TV. Oh, gitu. Itu kan TVRI gitu ya, TVRI Jogja gitu. Terus dulu dulu tuh ada TV juga Indosiar. Indosiar. Oh, Iya. itu Jumat Dulu malam atau Indosiar. Kamis malam ya? Mungkin zaman Sri Mulat. iya 90-an 2000. Lah kowe tahun Dia Maksudnya maksudnya apa ya zaman 80 90 kan Indosiar masih ini ya walaupun lihat di YouTube ya masih sering apa menampilkan wayang ya. Oh, iya, betul, Terus betul. zaman Presiden SBY Wah. itu juga sering masih sering Indosiar tuh masih Menampilkan menampilkan ya. Wayang, betul, betul. Jadi apa ya bener-bener apa ya, budaya itu bener-bener terekspos banget dulu di media TV gitu. Jadi yang bisa diakses ya dulu TV, radio, kalau nggak nonton langsung. Oke. Gitu. ya Karena- nonton langsung tuh biasanya kayak ada acara-acara gitu kan. Iya, biasanya ada acara-acara gitu, misalnya kayak apa acara 17-an atau apa itu di apa desa-desa itu kan banyak wayang. Nek nggonmu ono ekstrakurikuler ini nggak pas zaman SMP atau SMK gitu? Zaman ekstrakurikuler wayang atau karawitan? SMP ada. SMP apa? Cuman aku nggak ikut sih Karawitan. kayak gamelan gitu, Oh. karawitan. Aku tuh seneng Mas budaya tuh, pintu masuknya adalah Kiai Kanjeng.
Cak Oh, Nun dhisik. oke. Mak Iyahan. Iyahan. Nah, dhisik ustadznya itu masih ustadz yang mendampingan misalnya ada. Nah, itu Ustadz Wijayanto awal-awal ngorbit. Oh iya. Nah, jadi dulu Ustadz Wijayanto ini bareng Kiai Kanjeng Cak Nun itu Iya. muter desa-desa yang ngono. Nah, aku dijaki lagi bali jam 2 bengi ngono lho. Tapi nek wayang ki emang malam kan ya Mas? Malam. Ikutnya Iya, kan? malam Maksudnya biasanya, sampai hampir sebelum subuh toh biasanya selesainya. Nah itu tergantung ya biasanya kalau tergantung misal jam tayangnya. iya, Iya. jadi biasanya tergantung misalkan di daerah perkotaan itu biasanya cuman kayak jam 2, jam 3 itu udah kelar. Oh, gitu. Cuma kuwi jam Nah. 2 jam 3 iki cuma kuwi. Kalau bedanya kalau di desa-desa, di desa-desa itu lebih lama mas. Nah, Semalam itu, suntuk. ah, Semalam benar, suntuk benar, ya? benar. Betul, Itu. di desa itu lebih lama bahkan bisa nyampe subuh, sebelum subuh, Iya, sebelum subuh subuh. atau sampai jam 6 itu bisa. Jam 6. Mm-mm, Iyalah. bisa. Soalnya kadang kan kalau di desa-desa ngadain acara-acara Iya. itu kan pakai sound ya, kan gede kan. Nah aku tuh pas kecil tuh sering dengernya tuh masih sampai subuh gitu-gitu masih ada gitu. Kalau di kota mungkin ini ya kayak mungkin terkait dengan Jam ini perizinan juga. perizinan, jam Terus istirahat. biasa, jadi mungkin nggak terlalu lama gitu kalau untuk wayang. Walaupun mungkin ada yang nyampe jam 5 ada, cuman jarang sih biasanya sekitar jam 2, 3, 4 gitu, nggak nyampe lama banget sampai subuh enggak. Nah, cerita-cerita wayang apal Ramas? Enggak juga mas, soalnya kan sebenarnya wayang itu kan sebagai apa ya, suatu seni sastra yang rumit. Jadi nggak bisa apa ya, Cen kudu belajar ya. Jadi ya aku cuman sedikit-dikit aja gitu. Oke. Lewat karena sering nonton wayang juga, sering baca buku juga. Jadi ya sedikit-sedikit tahu. Dari wayang ke keraton ya. Berarti kan sempat cilik tuh, ngerti-ngerti wayang. Terus apakah kemudian dari SD, SMP, SMA itu masih menggeluti seputar budaya-budaya itu apa sempat ke-skip yang lain juga terus baru setelah lulus kuliah baru kembali lagi? Skip itu kalau skip enggak ya mas, maksudnya aku juga enggak selalu tentang budaya ya, juga suka hal-hal yang lain juga, maksudnya suka musik-musik segala macem gitu. Seneng kira Mas, Yang JKT48. Iya. Mesti tahu dari IG ya. Terus kok JKT terus asal tuh iki zamanku kuliah iki. Iya. Iya. Aku tahu duwe kaosnya ya JKT48. Siapa? Eh, osinya siapa nih, Mas? Osinya siapa nih, Osinya Mas? saiki wis jilbaban. Oh, melodi ya. Nabila. Itu melodi. Ora. Di sini kenapa? Aku drum soalnya. Iya, alumni Mota ya sampean. Alumni. Jawa. Iya. Ya itu juga Mas, maksudnya budaya Jawa ini tetap aku suka dan apa ya, karena dari kecil ya udah mengakar ya, jadi nggak akan aku tinggalin ya. Jadi walaupun dulu SD itu kan suka JKT itu kan dari awal JKT terbentuk ya. Oh, aku tim suka. J. Iya, kenal dari generasi Generasi 1, satu. kenal dari Iya. generasi 1 dari tahun 2011 gitu. Iya. Jadi tetap beriringan. Dan aku suka JKT juga, suka budaya juga, itu saling beriringan sih. Dan itu nggak berat sebelah nggak. Enggak, karena namanya tuh unik loh. Ya, Apa? Nama apa Java, ini? Java. dan Japan. Kan mirip. Oh, namanya. maksudnya ya. Iya. Java Japanese. dan Japanese. Java. mirip. Japanese. Japanese. Anget loh, Pak. Adem ya. Wildan, ya apa tuh? Gitu. Iya. Karena aku pernah punya teman, bukan pernah punya saya konco namanya Mas Verza, yang punya Tadasi Kopi. Tadasi Kopi itu lokasinya ada di dekat Pelengkung Gading. Nah, beliau itu orangnya Jawa banget, dia mantan pramugara Garuda, terus buka coffee shop, gitu. Dan yang kedua, dia orangnya Jepang banget. Hasil ngajari aku ngomong Japan dan Java itu mirip-mirip. Jawa. Mungkin ada kesamaan juga ya kali ya. Betul. Apa Iya. sih dari segi Budaya, bro. Iya, budaya. story juga kan Sama-sama budaya timur ya. Sama-sama budaya Dan timur. walaupun kemudian kaisarnya bukan pemimpin tertinggi negara, nah tapi mereka tetap hormat dengan kaisarnya. Gitu, respect. Iya, Dan kaisar tuh masih punya opini politik di Jepang itu, walaupun bukan pemimpin atau pengambil kebijakan strategis gitu. Kan sebenarnya mirip-mirip Jogja ya. kayak pemimpin-pemimpin budaya gitu ya. Apa? Pemimpin-pemimpin budaya. Apa? gitu Iya. ya. Jepang. Tapi nggak sekedar budaya sih, karena dia ya berpolitik juga. Cuma mungkin tidak mengambil keputusan politik Ya, karena betul. bukan pemimpin tertinggi. Dengan belum punya otoritas itu ya. Ya betul. Ya sebenarnya mirip-mirip Mirip-mirip Jogja.
Dan sekarang tuh juga banyak yo. Mungkin Mas Wildan juga nih sebagai yang bukan orang Jogja. Kan sekarang ada fenomena juga nih. Mohon maaf ya teman-teman atau saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip nek Mas Wildan kan walaupun dudu Jogja tapi kan saya Jawa. Jawa. Saya Jawa. Nah, kan aku kemarin lihat beberapa konten creator yang Chinese gitu misalnya ya dari Tionghoa gitu. Itu juga kemudian menggemari budaya Jogja atau budaya Jawa gitu. Nah, menurut POV Mas Wildan nanti disambung sama Mas apa jenenge? Bagas. Iso-isone lho Bagas. Mas Fajar. Nah, itu kira-kira apa tuh yang membuat orang di luar Jogja itu kesengsem dengan budaya Jatuh Jogja? cinta. Mungkin itu orang-orang Tionghoa. Tapi kalau menurutku ya, Bapak kan Chinese juga. Yeah. Kita budaya nih mereka ini menarik gitu. Iya. Heeh. Ayo sama saya izin jawab, monggo. Kalau menurutku dengan banyaknya sekarang orang-orang yang bukan Jogja, kemudian mereka menggaungkan budaya-budaya Jogja itu pertama itu ya seneng dan juga bangga bahwasanya oh ini orang luar Jogja pun ternyata bukan lebih ya, ngeri-ngeri juga budaya Jogja. Dan juga itu sebagai sebagai sinyal ataupun juga tamparan buat kita dan juga orang-orang Jogja yang asli bahwasanya lihat loh itu orang-orang yang luar Jogja begitu sangat cinta dengan budaya Jogja. Apalagi kita seharusnya yang orang asli Jogja itu harusnya lebih bisa menggaungkan budaya Jogja seperti itu. Oke. Jadi ya tadi saya suka dengan adanya fenomena seperti itu. Kemudian sebagai trigger untuk orang-orang Jogja asli ataupun orang-orang Jawa bahwasanya kalau bisa kita juga bebarengan sama-sama juga nguri-nguri budaya Jogja ataupun Jawa seperti itu. Kalau momen ada nggak Mas? Momen dimana kayak ada satu momen yang ketika itu terjadi itu kayak wah gue suka nih gitu. Maksudnya aku suka nih budaya Jogja. Satu budaya yang kamu senengi ya, Mas Delis ngono. Ini beda sih. Oh, ora ya. Ora. Mungkin ketika banyak event kegiatan khususnya dari Keraton Jogja yang mereka itu sangat menggaungkan budaya Jogja. Seperti misal ada Nyonya Hadiluhung, kemudian Tingalan Jumenengan, lalu ada konser musik yang mana itu diinisiasi ataupun koordinatori oleh dari Keraton Jogja. Itu sebagai titik balik dari saya menyukai budaya Jogja. Karena kalau ditelisik lagi lebih dalam jebule nggak ya? Tahu ya. Jebule. Ternyata gitu. Ternyata. Banyak banget yang belum aku tahu gitu, Mas. Apalagi kita Jogja. Sebagai orang luar Jogja ya, gitu. Nah, tadi event-event itu boleh dijelasin nggak Mas? Itu eventnya apa aja itu? Nah, itu ya Mas. Mas Fajar. Event-event keraton sebagai keraton fanboy yang mungkin orang itu harus gini. Misalnya kamu tinggal di Jogja, minimal kamu sekali datang ke event ini. Beberapa event. Nah, ini eventnya apa gitu. Kalau event besar di keraton ya itu tuh kan keraton itu setahun ada 3 kali garbek ya. Gerbek. Iya, garbek. Garbek Pembagi tuh. gunungan. Oh iya. Nyebutnya garbek. Oke. Garbek bisa. Jadi kalau di keraton ada 3 kali garbek. Yang pertama ada garbek Sawal. Itu setelah Kemarin. 1 Sawal setelah Idul Fitri itu ada garbek besar. Itu Idul Adha. Terus garbek Mulut. Itu Peringatan Maulid Nabi. Maulid Nabi. Kelahiran. Iya, Kelahiran jadi Nabi. itu kalau Maulid Nabi itu ada serangkaian acara skatem, nanti diakhiri dengan acara garbek gitu. Jadi dalam waktu seminggu itu ada acara skatem gitu. Nah itu mungkin aku bisa rekomendasiin itu sih harus masyarakat luar Jogja harus nyoba itu, harus datang ke acara garbek. Betul. Sih. Apalagi skaten ya. Mungkin yang seumuranku pernah ngalamin yang namanya skaten itu ada tong setan, ada lumba-lumba zaman dhisik ono sirkus. Asli bro, pasar malam kayak gitu. Nah, cuma sekarang ini menurutku lebih terasa soulnya daripada yang dulu, yang tadinya pesta rakyat, tapi sekarang tuh kayak lebih ke tirakat menurutku, lebih ke kemudian menjadi wasilah muhasabah kita sebagai manusia dan lebih ngesul aja. Nah itu teman-teman kudu datang tuh gerbek Padahal kan mulut. sebenarnya pasar malam itu kan bukan acara skaten. Betul. Skaten itu kan dari kata syahadatain. Syahadatain. Dua kalimat Itu kan dibikin sama Belanda kan untuk mengecoh biar nggak datang ke masjid. Iya, tuh. Pilih baleni Mas. Gua di Clipper. Padahal kan selama ini mungkin orang-orang
lebih familiar dengan sekaten itu pasar malam. Iya, keramaiannya, Keramaiannya. euforianya. Bahkan dulu ya, Gusti Mangkubumi dengan nama Iya. sebelumnya Pembayun, Pembayun, DKR Pembayun, itu kalau nggak salah itu pernah nulis di Twitter itu kayak gini, sedih aku ketika sekaten diidentikan dengan awul-awul. Iya. Gitu. Jadi harusnya tuh nggak seperti itu. Iya. Dan ternyata sejarahnya adalah Ya itu emang dibikin sama Belanda kan, maksudnya untuk apa ya? Sebenarnya kan sekaten itu kan apa esensinya kan jadi acaranya kan banyak ya Mas dalam waktu seminggu gitu. Jadi kayak misalkan yang paling utama itu adalah keluarnya 2 gamelan pusaka milik keraton yang keluarnya cuma sekaten, itu Kanjeng Kiai Guntur Madu sama Kanjeng Kiai apa Nogowilogo. Nanti itu setiap hari ditabuh di keraton, di Masjid Gede. Masjid Gede. Ya, jadi dibawa dari bangsalnya. ya di bangsal apa 2 bangsal pagungannya itu gitu. Jadi dibawa dari keraton ke masjid dan itu ditabuh setiap hari. Dan itu ditabuh itu gunanya buat mengundang orang biar datang ke masjid. Gitu. Untuk apa? Mendengarkan ceramah, terus kemudian apa? Dan syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syiar Islam. Betul. Itu udah dari zaman Demak. Dari zaman Demak, kemudian dialihkan ke Pajang, ke Mataram, kemudian ke Surakarta dan Jogja gitu. Jadi esensinya adalah untuk syiar Islam, gitu. Bukan pasar malamnya. iya gitu. bukan kora-koranya. Iya, iya. Bukan apa numpak undar kayak. Terus apa lagi Mas selain 3 itu? Garbek Ada terus apa lagi ya? Orkestra. Oh iya, kalau sekarang kan semenjak masa kepemimpinan HB10 kan mulai menghidupkan kembali ya. Betul. Orkestra di keraton, jadi ada konser-konser di RO. Di RO Orkestra itu harus coba datang juga. Itu asli asik banget gue. Ya, yang di itu tuh Mangunan tuh kan sih. Iya, di Mangunan juga, pernah. di Mangunan Pernah. juga nyoba YRO juga, terus apa sama ini sih keraton itu setiap tahun itu mesti mengadakan 2 kali pameran. 2 kali pameran. Jadi pameran akhir tahun itu biasanya tentang objek, tentang subjek. Terus pameran awal tahun itu tentang objek. Apa tuh diceritain misalnya subjek itu pameran apa? Ini pameran yang kemarin-kemarin aja ya, yang terdekat aja. Jadi kalau yang tahun kemarin itu 2025 itu tentang subjek, pamerannya tentang Pangasto Aji. Oke. Jadi tentang apa ya, Hamengkubuwono Hamengkubuwono ke-8. ke-8. Terus yang awal tahun ini itu tentang pamerannya pameran Semara Bawana. Semara Bawana. Yang lagi Bawana. bacanya Semara Bawana. Bawana. Semara Bawana itu lagi berlangsung sekarang. Itu tentang objek, tentang tata ruang. Oh, Tata ruang di Kesultanan Yogyakarta yang dikerjain sama HP1. asik. Gitu. Jadi 2 kali pameran. Terus biasanya setiap pameran juga ada pembukaannya. Biasanya macam-macam sih, ada tergantung sih sebenarnya, tergantung apa dari keratonnya ya, mau ada tari-tarian apa gitu, atau mungkin wayang wong atau mungkin apa gitu. Pasti setiap Penampilan pembukaan busana juga ya kemarin. Iya. Karena kemarin itu puasa ya. Kalau puasa itu kan di keraton itu nggak boleh membunyikan Gamelan. Tidak boleh. bunyi-bunyian. Akapela yo. Iya, Kemarin full jadi yang acapella boleh apa tuh kemarin? apa bunyi-bunyian yang dari mulut. Bahkan apa alat musik modern pun nggak boleh dibunyikan. Gitu. Jadi gamelan nggak boleh, jadi pakai akapela. Dan Jadi seru kemarin. iya, itu kan jadi apa ya? Branding juga ya buat keraton ya. Jadi keren banget sih brandingnya. Dan itu harus dicoba sih acara-acara di keraton. Dan dicontoh oleh keraton-keraton yang lain sih. Jadi inspiratif ya. Iya, bahwa untuk membuktikan eksistensi keraton. Mungkin keraton-keraton yang lain juga eksis sih. Cuma kalau nggak pernah bikin acara ya di mana kita Iya bisa sih. tahu Benar. tingkat keeksisan suatu keraton, suatu kerajaan gitulah Ya, ya. sing penting ono danane. Betul. penting ono Iso danane. dana, OVO, Mandiri, Shopee Pay ya. Betul. Itu sih Mas Ar, kan apa ya, dana keistimewaan itu kan sangat membantu ya. Iya. Betul kan? Oh, untuk- Sangat-sangat membantu. Makanya Pak Prabowo jadi dipotong. Oh no. Sangat membantu bagi keberlangsungan hidup budaya Iya. dan pelaku budaya yang ada di Jogja. Bener. Tuh.
Mungkin kalau nggak ada dana sih yo ram laku. Kegiatannya. Ya, pelaku mung ya susah untuk Lah eksis iya gitu betul ya. akan Melaku susah gitu. seadanya dan Saanone. kalau nggak ada support gitu. Oke, mau tahu apa kita ada pertanyaan Aku dulu punya deh. pertanyaan. Itu dari mungkin Mas Wildan. Iki harus gantian. diombe sik, Bro. Oh iya. Coklatnya tumbuh. Saat coklatnya tadi hijau gitu. Ini sebelum Berat itu ya. aku pengen ini Ya, Mas, lumut. pengen juga Oh, Mas. Ya. cerita juga. Oh, gimana tuh? Event yang harus didatangi teman-teman juga itu. Apa tuh? Oh, apa? Labuan. Woi, Oh, iya. yang di mana? Yang di Gunung Kidul. Karena ini semuanya. Oh, semuanya. Pertama adalah kalau 8 tahun sekali itu ada kan tahun dal ya. Nah, sekarang itu posisi dengan tahun dal. Itu ada Labuan Parangkusumo di Ya. di Pantai Parangkusumo. Itu kemudian ada juga Labuan Merapi Ya. di Gunung Merapi, Di Serimanganti ya. di Manganti. Terus sama Labuan Delpih di mana? Aku lupa tuh. Di sana. Karangannya. Anji kayak Gamping. Wonogiri. Wonogiri. Iya. Nah itu kemarin kita berdua juga sempat mengikuti dua-duanya. Sama Dua. ketambahan Yang- lawu. Lawu ya, Labuan Iya, Lawu. jadi ada 4. Oh, Ada aku yang empat. tahu. Iya. belum tahu. Nah kalau kemarin kita dua, pertama itu Labuan Parangkusumo sama Labuan Merapi. Yang paling effort yang Merapi ini. Oh, Karena Iwe. kita itu ceritanya itu kita sampai menginap di villa temen. Oh. Jadi menginap Karena kan acaranya pagi ya Mas. Kalau di Labuan banget itu. Kita menginap ke villa di daerah Merapi itu, kemudian kita berangkat habis subuh ke depan museum Bamarijan. Iya. Oh, ya. Itu titik awal di situ. Start dari situ. Mungkin ada ritual dulu pembacaan doa. Habis itu kita naik. Itu dengan jalan yang hanya dibuka dalam setahun sekali ya. Betul, setahun sekali pas Labuan Itu aja. Labuan aja. Berarti emang khusus gitu ya jalurnya? Khusus aja. jalur khusus dibuka. Yang dibuka ketika Labuan Merapi aja. Itu kita jalan bebarengan bersama banyak orang. Karena itu memang momen yang sangat sakral juga ya. Itu dibawanya beberapa semacam pusaka dan juga ubur rampe gitu ya. Ada mungkin. ubur rampenya. Dibawa sampai di bangsal Simangantinya Merapi. Ya. Iya. Gitu. Itu mungkin teman-teman bisa juga Iya. ikuti Labuan betul. yang ada di setiap Iya, tahunnya. jadi emang apa? Aku nambahin aja ya. Jadi setiap tahun itu keraton itu selalu ada apa ya? Tinggalan Jumenengan Dalam. Jadi itu peringatan kenaikan tahtanya KP10 raja yang bertahta gitu. Jadi biasanya setiap tinggalan Jumenengan Dalam itu keraton mengadakan labuan gitu. Dia Labuan Parangkusumo, Labuan Merapi, sama Labuan Lawu. Tapi karena kemarin itu tahun dal, tahun siklus 8 tahun sekali gitu, itu biasanya ketambahan lebih Labuan lebih gitu. Biasanya kalau Labuan itu sebenarnya tergantung raja yang bertahta itu menghendaki itu Ada itu diadakannya atau enggak? kapan. Oh, Soalnya HB10 ini menghendaki labuannya diadakan pas tinggalan Jumenengan Dalam. Tuh. Dan itu nggak cuma di Keraton Jogja aja, tapi di Surakarta juga. Tapi kok di Surakarta itu biasanya setiap suro. Oke. Bedanya itu, kok di Surakarta itu suro. Yang itu ya, kalau dulu aku pernah nonton di TV itu yang apa Kiai Slamet, Kebu Kiai Slamet. Itu suro. Iya, Suro, Suro. kalau Suro. Suro itu. Itu pusakanya Keraton Keraton Kasunanan Surakarta Solo. itu Kebu Kiai Slamet itu. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Jadi kiai itu bukan menisbatkan kepada manusia gitu ya. Jadi kiai itu bisa menisbatkan kepada sesuatu yang menjadi kesayangan, entah Iya. itu benda Benda. yang memiliki mungkin kedekatan emosi ataupun spiritual dengan yang Betul. punya. Terus juga kemudian kepada hewan kesayangan. Betul, Nah, itu juga bisa. Artinya kiai itu bukan hanya manusia. Nanti Iya. orang-orang yang minim literasi akan mengatakan kayak wano dijeruk kiai. Betul. Wah, iya, Itu bukan. sebenarnya lebih kepada penghormatan ya Mas. Betul. Jadi kan kalau di keraton itu pusaka ya. Mm-mm. Pusaka itu tidak hanya sebatas senjata, Ya. tapi bisa dalam bentuk tari, gamelan, Betul. hewan, bangunan, dan itu pusaka kenapa dianggap pusaka karena itu mempunyai nilai historis Betul. dan itu dianggap vital bagi Nah, keraton. jadi memberi nama pusaka ataupun benda kesayangan dengan
memberi nama ya, misalnya ada kiai siapa, ada Nyai pusaka juga. atau nyai siapa betul. gitu, itu sesuatu hal yang biasa gitu. Jadi pada zaman para sahabat dan juga zaman kekhalifahan memberi nama pedang, betul. memberi nama kuda itu tuh biasa gitu. Iya. Dan juga Nabi pun kan beliau memberi nama barang-barang benda-benda beliau Betul. kan beberapa. Betul gitu. Artinya ya udah ngomong itu sesat dan lain sebagainya. Iya, Wah, bukan. Moco itu, moco. Moco sejarah saya. Kasih paham Mas. Ora. Dihujat meneh. Tapi memang ketika kita memberi nama pada benda-benda kesayangan kita lah, benda pribadi itu jadi kayak ada Ada sisi ikatan emosi. emosional. Iya, ikatan emosi. betul. Sama kayak kucing kan juga kita ngasih nama. betul. Kasih nama. Nah ini Mas, aku mau tanya lagi deh. Kalau dari sekian banyak event yang pernah diikuti nih, ada nggak satu yang itu tuh sangat monumental gitu dalam hidupnya gitu? Dan mungkin dari Mas Wildan dulu gitu, yang masih teringat gitu sampai sekarang. Kalau Peter ingat ya paling yang kemarin sih, yang gerbek sawal itu. Saya kan juga. Itu dok abang, Mas. Gimana? Itu dok abang. Oh, dok putih. Doknya sapa kuwi? Dok sineng ini. Di sineng. Iki nek gunungannya Mas. Oh, nek gunung. Ada Nah, mungkin ya karena saya juga waktu itu juga nyambi kerja juga nyari konten. Kemudian juga itu pertama kali jadi 2 tahun ini. Jadi aku tuh baru suka itu ketika 2-3 tahun inilah suka tentang budaya Jogja. Nah itu beberapa event pun juga baru aku ikuti juga. Kayak kemarin gerbek sawal karena tahun-tahun sebelumnya saya belum tahu benar-benar gerbek sawal. Akhirnya jadi kemarin saya memutuskan untuk tidak mudik dulu. Jadi kalau saya kan hari rayanya kan tanggal 19. Tergantung Mas. Ya, saya ikut pemerintah ya, ikut pemerintah. Yang sebetulnya itu Sabtu. Jadi kan kerja itu kan lebih banyaknya kan Jumat. Nah, itu saya memutuskan untuk tidak mudik. Oke. Untuk mengikuti gerbek sawal ini. Wah, sih. Yes, mantap. Terus Ya. ekspektasi yang kamu bayangkan dan realita yang kamu dapatkan itu sesuai nggak? Sesuai. Wah, asik. Sesuai. Oke. Nah, cuma meskipun pada saat itu saya kelaparan ya karena menahan puasa juga. Puasa ya? Masih puasa iya, saya iya, itu. iya, iya. Jadi saya lari-larian untuk mengambil momen juga. Kemudian jadi lebih tahu karena kan kemarin juga dikasih semacam apa ya panduan brosur tentang beberapa apa Nama prajurit. prajuritnya. Dari Oh, keraton itu apa. menarik itu. Jadi ketika kita nggak cuma suguhkan aja, tapi kita juga dikasih pemahaman ataupun info tentang ini tuh prajurit apa yang lagi Apalagi lewat, kan gitu. sekarang ada beberapa prajurit yang lagi direvitalisasi Iya, kan, lagi dihidupkan betul, kembali. betul. Begitu. Itu yang paling ngena itu pas gerbek sawal kemarin. Kemudian ada juga ketika malam satu suro kan ada Malam selikuran. Mumpung beteng. Ubung Benteng. Oh, Benteng. Bung Beteng. Tombak bisu ya? Ya, tabu Tombak bisu. bisu. Tombak bisu Iya, itu iya, iya. tidak diperkenankan untuk berbicara. Betul. Iya, tombak Itu bisu. kita memutari atau mengelilingi Benteng. benteng, Beteng. dari luarnya. Betul. Start dari apa? Dari Tugu Ngejaman ya. Kemudian Iya. keluar ke Startnya arah- dari Ponconiti. Ponconiti. Dari Ponconiti. Masalah Ponconiti. Terus kita ramean jalan tanpa bersuara. Itu juga karena aku pengen merasakan feel-nya, itu saya juga nyeker. Nyeker. Nyeker Tirakat juga. ya. Nyeker pakai sarung gitu, pakai peci juga itu ngelilingi benteng Peng piro, Mas? 1 kali aja. 1 kali. Capek Mas. Oh, wow. Ping pitu Mas. Untungnya saya nyalain Strava juga. Wah, Itulah bedanya ya. Iya, jenenge Untuk apa? keraton fanboy. Untuk mengukur Mas, ini jauh apa sih berapa kilo sih gitu loh. Berapa ribu langkah malam ini gitu loh. Wah, asik. Pes berapa Mas? Pengalaman spiritual apa sing mbok itu oke, Mas Wildan? Lebih ke ini ya, bener-bener sakral gitu karena yang aku rasakan tuh semuanya diam. Saya kan dari posisi tuh tengah-tengah tuh, barisan tengah-tengah, kemudian sambil lari juga, jalannya tuh bukan jalan yang Biasa. biasa, ya jalan cepet lah, sampai akhirnya saya di depan sendiri, Oke. bareng para ada jalan yang bawa apa bendera itu loh. Iya. Itu ya pertama yang saya rasakan itu pertama feelnya bener-bener sakral, kemudian karena semua diam ya, Kan sempat viral juga kan Mas buat kita juga. di Ono sing ngomong ngono. Enggak, maksudnya kan apa sebelum kemarin itu
apa Ubeng Beteng kan udah sempat diviralin dulu Oh, gitu. iya. Ada yang nge-shoot dari atas kan banyak banget yang ikut gitu. Jadinya kemarin banyak banget Mas yang ikut tuh. Kayak banget. Itu daftar dulu nggak sih kalau mau Enggak. langsung Oh, aja? itu enggak. Soalnya sebenarnya anu Mas, Ubeng Beteng itu bukan acara officialnya keraton, bukan hajat dalem. Oke. Jadi bukan dawuhnya raja. Oh, itu tuh piye toh? Jadi jadi Ubeng sejarahnya Beteng tuh? itu ya kayak dulu sempat jadi hajat dalem tapi sekarang udah enggak. Jadi dulu tuh itu menjadi hajatnya kawula dalem. Jadi Oke, kawula. inisiatifnya abdi dalem dan masyarakat, tapi tentu atas seizin yang di dalam, atas izin ngerso Ngerso dalem dalem. gitu. Makanya kan setiap Ubeng Beteng itu ada momen di mana Gusti Mangkubumi itu menyerahkan benderanya, Oke. gitu kayak lepas gitu. Tapi atas izin apa ngerso dalem. Berarti unofficially official. Iya. Jadi bukan hajat dalem. Unofficial tapi terofficial. Iya. Bukan hajat dalem. Tapi direstui Iya, gitu loh, Mas. direstui. Restui apa Dan juga sebelum muter itu ada ini ya, ada pembacaan mocopat. iya, ada Oke. pembacaan mocopat juga gitu. Jadi Ngerti lah aku yang mau cepat. Ngerti kan itu ada apa tembang-tembang itu. Itu ternyata tembang kehidupan gitu. ya. Kehidupan. Nah, jadi misalkan kayak apa ya surat Al-Fatihah, Betul. nanti terjemahannya tuh ditembangkan. Sama apa ya kayak mungkin semacam ini maksudnya apa? Misalkan ayat pertama gitu, Bener. ini ada maksudnya apa itu bener, ditembangkan. bener asli. Jadi teman-teman banyak banget. Aku tuh seneng dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Maksudnya ketika kita semakin memahami budaya dan kemudian kita juga tidak kehilangan nalar kita sebagai manusia, itu malah menemukan wah ternyata yang ada di sekitar kita tuh soul-nya luar biasa gitu loh. Iya. Sebagai bahan introspeksi bisa, ketika kita jatuh malah jadi tambah semangat juga bisa gitu. Betul. Makna filosofisnya itu sangat dalam gitu ya. Wah, Iya. asli oponnya Sunan Kalijogo ya dengan berbagai macam hal yang beliau lakukan mulai dari kebudayaan sampai kuliner. Betul. Iya iya. Dari nama-nama apa jajanan-jajanan, Iya. nama-nama Contohnya ingkung. Ingkung. Ngerti nah. ngerti ya. Nek Mas Fajar, Mas Fajar. Yang paling berkesan aja mungkin ya, ini kan Mas Ditan udah garbek dan sebagainya. Kalau aku mungkin tidak Mas. Jadi setiap bulan, setiap selapanan itu keraton selalu ada peringatan Wiyosan Dalem atau memperingati hari lahirnya Sultan yang bertahta gitu. Jadi setiap malam Selasa Wage itu keraton selalu menyelenggarakan acara Uyon-Uyon Hadiluhung. Wah, itu apa? Tiap Selasa Wage. Malam Selasa Wage. Malam Selasa Wage. Jadi apa ya? Nek Jawa itu kan Senempon ya. Nah, Senempon. Senempon itu kan malamnya itu kan udah dihitung ganti hari. ganti Jadi hari. malam Selasa Wage gitu. Jadi weton lahirnya Ngerso Dalem yang ke-10 ini itu adalah Selasa Wage. Jadi selalu keraton itu selalu menyelenggarakan acara Uyon-Uyon Hadiluhung. Jadi kita ini dulu ya, Uyon-Uyon itu sebenarnya ini ya, gampangannya itu sajian karawitan tanpa adanya wayang kulit dan tari. Itu kita gampangan itu. Tapi untuk acara ini itu jadi ada uyon-uyon, nanti tengah-tengahnya itu diselingi dengan penampilan tari. Penampilan tari. Jadi kan misalkan dari jam 7 sampai jam 8 tuh uyon-uyon. Jam 8 sampai 9 sampai jam 9 tuh ada penampilan tari. Nanti jam 9 sampai jam 10 uyon-uyon lagi. Gitu. Jadi itu kenapa menjadi spesial? Karena tari-tari yang ditampilkan itu berbeda-beda setiap bulannya. Setiap 35 masa itu beda-beda. Itu tari-tari yang merupakan hiasan dalem atau karya dari HB1 sampai HB10. Jadi setiap raja yang Pasti punya, setiap raja yang pertama itu kan punya ini ya karya tari ya, karena raja itu selain sebagai pemimpin, dia juga sebagai pemerhati budaya juga, sebagai seniman juga. Termasuk ini ya, ini kan ada batik. Nah. Ojo takoni Mas. Cetokannya Ya kalau batik Parang ya, batik Parang itu kan salah satunya yang bikin, bukan salah satunya ya, memang beliau yang bikin. Memang beliau yang bikin. Iya, beliau yang bikin HB, kok HB Sultan Sultan Agung. Agung, Mataram. Iya. Dan ini pernah batik Parang itu pernah dalam tanda kutip mungkin diharamkan dipakai oleh umum gitu. Iya. Hanya ini ya khusus ada
orang-orang tertentu. Orang tertentu. Iya. Bahkan kalau nggak salah, aku pernah dengar sampai di HB10 tuh pernah ada acara yang dimana itu nggak boleh pakai batik-batik tertentu gitu ya, motif-motif tertentu. Jadi yang kemudian akhirnya harus disesuaikan dengan ya pokoknya jangan pakai beberapa list yang ini. Iya, gitu. jadi namanya awisan dalam. Itu batik-batik larangan. Betul. Gitu. Ada dua ya? Parang sama Banyak. sebenarnya Oh. kayak rujak sentis bagaimana gitu. Jadi kamu juga. lumayan apa ya, karena ini keraton ya, jadi lumayan ketat gitu, lumayan saklek juga untuk apa aturan awisan dalam ini gitu. Jadi nggak cuma parang aja, Betul. misalnya, jadi punya aturan-aturan sendiri. Misalkan apa abdi dalam pun juga mempunyai aturan busana sesuai kepangkatannya juga, mana yang boleh, mana yang enggak gitu sih. Nah, makanya teman-teman kalau mau ke keraton biar nggak salah kostum gitu ya, apalagi pas acara-acara keraton, nah itu searching dulu di webnya keraton. Jadi batik-batik yang nggak boleh itu gimana? Walaupun mungkin sekarang itu diperbolehkan ya. Nah, cuma yo benra isen wae ngono lho, mosok salaman karo Sri Sultan nggo batik parang kan. Iya, kok madani raja. Anak-anak ngembari mau piye? Awalnya pas komen sawalan kuwi nggo batik parang. Rojo saka ndi? Emang kayak gitu, jadi memang diatur gitu. Jadi apa sebenarnya kalau parang itu kan ini nggak cuma raja ya, maksudnya kayak dari ngerso dalem, terus garwa dalem, putra dalem, ayah dalem, cuman ukurannya dibedakan gitu. Ukurannya. Jadi kalau untuk parang yang buat yang gede itu, yang barong itu tuh biasanya cuman ngerso dalem, Khusus. garwa dalem, sama anak pertama. Oh, enggak semua anaknya tuh. Enggak, anak pertama. Makanya kan yang pakai Gusti Mangku biasanya. Gusti Mangku boleh pakai yang sama kayak Ngerso Dalem. Sama putra mahkota itu juga boleh sama. Pak sama kayak raja. Terus nanti yang bawahnya itu lebih kecil. Sama nanti mantu dalem, terus sama ayah dalem gitu. Terus nanti ke bawahnya nanti aku lupa nyampe grade berapa itu udah nggak boleh pakai parang gitu. Apa nek dhewe, Bro? Rakyat jelata, Bro. Ya ora apa-apa sih nggo duwe-duwe. Iya. Tapi kalau sekarang kan udah boleh, Udah maksudnya boleh. di luar rantau tuh. Gitu. Nah, dari budaya keraton atau budaya Jawa, Del, apa sih yang paling mbok senengi, Del? Atau bagian di mungkin nggak harus yang sekarang masih terlaksana, mungkin yang dulu terlaksana. Luwih ke unggah-ungguh sih, Mas. Unggah-ungguh. Jadi kan Terima pandu. Ya, sabar pejuang UMR. ya wah. Mbok unggah-ungguh apa unggah-ungguh? Unggah-ungguh kalau di Jawa itu kan dari bahasa itu kan wis beda, Bang. Oh, Saya- terstrata. Ya, betul. strata bahasa itu kan ada Tingkatan ngoko, ada ngoko Kromo kasar, halus. kromo halus gitu Kromo kan. inggil. Betul. Jadi kayak kita itu bisa apa ya membedakan gitu loh ketika ngobrol sama orang yang lebih tua atau orang tua kita atau sama orang yang masih lebih muda kayak anak-anak misalkan atau kayak orang yang setara kayak teman gitu itu kan ada perbedaannya gitu loh. Iya. Jadi itu adalah wujud dari saling menghargai sesuai dengan ketentuan-ketentuannya gitu loh. Oke. Gitu sih. Nah, aku sing mare aku tertarik dengan masalah Mataram Islam ataupun keraton adalah ketika aku mempelajari hukum-hukum Islam sebenarnya. Dan ternyata itu pun pernah dilaksanakan di keraton gitu. Baik dari Kesultanan Mataram Islam dulu sampai keraton sekarang, keraton Jogja yang sekarang. Itu terjadi di situ. Dan aku ngerasa sampai di titik yang dimana keadilan itu keraton itu bukan hanya sebagai pusat pemerintahan tapi juga sebagai pusat keadilan sih. Yang dimana contohnya ada yang mencuri gitu. Kan ada Singonegoro. Ya, Singonegoro sama Mertolulut. Ya, sama Mertolut. Singonegoro itu kan sing eksekusi potong-potongan tangan yang ya. ringan-ringan. Oh, dan itu pun dipertontonkan ning alun-alun, Bro. Gitu. Oh, jadi alun-alun menjadi tempat eksekusi itu. Iya, tempat eksekusi dalam tanda kutip ya. Dan itu ketika hal seperti itu terjadi, menurutku hukum adil itu tercipta. Karena hukum sekarang itu hanya bisa memberikan efek jera, bukan efek pencegahan. Iya. Nah, padahal hukum-hukum keraton zaman dulu itu bukan hanya memberikan efek jera, tapi sebagai efek pencegahan juga. Coba bayang mencuri gitu kan, terus kemudian dipotong tangane, ditonton masyarakat umum, dan setelah itu apakah dipenjara? Kan enggak, dibalikkan ke masyarakat lagi. Ini sebagai iklan layanan masyarakat ngono lho. Oh, iya. Kok nek
nyolong tanganmu diputung ning alun-alun lho. Kan kira-kira ngono bahasane. Sebagai efek pencegah. Nek zaman saya kan ora. Ana wong nyuri duit negara atau dilebokke penjara, ngono to. Nah, masalah ning penjara kuwi dibiayai neh dikai pangan. Kayak TV orang. Kayak itu. Tergantung nek koruptor ya. TV, HP, laptop wis komplit kabeh. Ngerti-ngerti nggak produk digital keting mana. Betul. Nah, aku lek biaya kuwi sapa? Ya kita, nggo pajeke kita ngono lho. Jadi ini ya orang tuh punya apa ketakutan dalam tanda kutip ya. Aku jangan saya nyolong gitu kan. Nek nyolong jadi kayak ngono gitu. Betul. Iya. Itu sih. Jadi menurutku wah, aku menangkap sisi kerennya itu. Artinya kalau sekarang itu mungkin ya beberapa orang menganggap bahwa keraton itu hanya simbol budaya, ya kita tarik ke belakang. Iya. Itu lebih dari itu gitu loh. Betul. Bahkan menciptakan keadilan, menciptakan keamanan, Kesejahteraan. menciptakan kesejahteraan, betul. Nah, itu terjadi di situ. Makanya seneng banget aku ketika bisa mempelajari hal itu. Betul. Dan apa ya, mungkin kita sebagai generasi muda itu kayak harus mengulik lagi kan gitu. Benar. Gimana hal-hal yang keren itu tadi. Itu kan kalau nggak dipelajari kan kita jadi nggak tahu gitu kan. Hal-hal yang seperti itu gitu kan. Betul. Nah, mungkin terakhir buat Mas Wildan sama Mas Fajar nih. Iki Karena Mas Bagas. terakhir ya. Iki terakhir. Oh, urung ya? Oh iya, saya tekan subuh nih. Nah, mungkin di tahun ini telusur jejak bakal ada kegiatan amazing apa lagi nih? Kita akan mengadakan seminar, enggak? Seminar. Seminar Nanti enggak? kita DM. Iya. Kita tentu akan membuka rute baru. Yang enggak cuma Kota Gede sama Paku Alaman, kita ya mungkin akan lebih menelusuri sejarah di Yogyakarta. Kayak di Kota Baru, kemudian di 0 km, Wah, asik. lalu di Kauman. Pengen juga kayak Imogiri juga sih Mas. Iya, di Bajimatannya itu. Kemarin sempat ikut yang ini ya, geger sepoi ya. Oh iya, bicara 2 kali, apa? Mas. Dua kali, Itu Mas Fajar. asli, itu asik banget itu geger sepoi. Masih ada nggak sih bekas kerusakan bentengnya? Serang ya saiki tapi ya. Udah enggak kan Terus yang dibugar di kabeh anu kan ya? iya yang Jok Tank Lor Wetan. Oh, Lor Wetan, Iya, mesti kan dibugar udah kabeh. dibugar semua. Padahal itu nek misalnya nggak usah dibugar, maksudnya dibugar, cuma bekas-bekas kerusakannya tuh dipertahankan gitu loh. Dulu ada nggak sih Mas? Ada. Kayak ada ini kan kayak ada. Saya kan wes maksudnya kan itu asik banget tuh kalau Iya. dipertahankan. Gitu. Historisnya ya. Historisnya. Saya kan bentengi. iya. Dibugar kabeh. Dibugar kabeh. Terus kira setuju. Setuju dong. Itu kan juga demi pembelajaran Demi, sejarah. Nah, kalau dari Mas Fajar, harapan apa untuk anak-anak Jogja, Mas? Harus lebih aware aja sih sama budaya sendiri, Mas. Sejarah dan budaya sendiri karena apa ya? Kadang banyak orang Jogja juga yang malah nggak tahu sejarah dewe. Mungkin kritikmu untuk Ke Jogja asli. bukan bukan kritikmu untuk mata pelajaran Sejarah. bahasa Jawa atau kebudayaan Jawa Sekarang tuh kayak mungkin. ini ya Mas, apa pembelajaran yang tentang DIY itu Ada Nah, apa ya? Iya kan? kebudayaan DIY. Yang ya. budaya DIY. baru setahun ini kan tapi. Baru Apa mulai jalan selesai. belum? Belum. Baru mulai. Oh, belum. Berarti. Belum ya? Oh, nah, Iya. mungkin kritikmu yang mereka harus sampaikan di mata pelajaran itu apa? Karena belum mau mulai kan. iya. Ya, meh kritik ra iso. Apa masukan wes? Iya, sebenarnya kan tadi kan rencana yang mau masukin pelajaran tentang budaya DIY itu salah satu langkah bagus ya karena sebenarnya Jogja itu kan punya falsafah yang bagus gitu. Asli. Kelas yang selalu digaung-gaungkan kan nyawiji, greget, sengguh, ora mingkuh itu kan interpretasinya luas gitu Ya. dan itu bisa kita implementasikan setiap hari gitu. Jadi ya dengan adanya ya mata pelajaran tentang kebudayaan DIY ini bisa membuat anak-anak muda ini apa makin mencintai budaya sendiri dan menganggap bahwa ternyata budaya kita itu luar biasa Ya. dan gak kalah dengan budaya luar. Betul. Sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa gitu dan apa di tengah-tengah sekarang sedang tren filosofi barat, Ya. kita juga punya filosofi yang Iya, keren iya sih, gitu. benar-benar. Cuman kita belum mengulik aja Ya. dan belum apa
belum menyadari, misalnya kayak nerima ing pandum kan kita kadang Memaknainya salah. Secara Iya. salah ya. Wes sing penting apa ikhlas nerima. Ikhlas, pasrah ra Padahal- apa tuh. Interpretasinya bisa banyak. Betul. Gitu, dan itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sendiri-sendiri gitu. Asik. Jadi aku punya mimpi tuh suatu saat kita tuh bukan mengekspor hasil bumi lagi, tapi yang kita ekspor tuh budaya. Betul. Iya ya, Gitu. keren ya ketika apa filosofi Jawa itu tadi Iya. itu dikenal oleh Lah, dunia saiki kan. contohnya Korea dengan Iya. K-popnya, Iya. itu kan baru lahir bukan di tahun 50-an ke bawah gitu loh. Nah, sementara kita yang punya budaya lebih kompleks daripada itu, kita punya budaya yang lebih luhur sebenarnya daripada itu, kenapa kok kemudian masyarakat kita malu gitu loh untuk berbudaya seperti itu Iya, gitu sih. betul. Nah, ini jadi komoditas ekspor kan apik banget Iya gitu. sih. Sama mungkin kayak nama-nama Jawa gitu-gitu kan itu Iya. dipakai oleh orang-orang yang bukan Jawa, maksudnya orang-orang luar negeri gitu. Heeh. Misalnya Joko Widodo. Tapi wongnya nganu Korea. Ngono bisa. Heeh. Kudune kan ngono. Sepone Mas. Jadi oke Mas. Jadi Puan Maharani. Ora ya, ora Jawa. Sekarang malah kebanyakan nama-nama keren gitu ya. Oh. Anak lahir terus dinamain dengan nama-nama keren gitu. Oh, ini malah kita mengimpor nama-nama. Mengimpor nama. Iya. Bahkan kemarin itu aku tahu nonton podcast neng Amerika, ngekei nama anaknya Laresna. Larisma. Laresna gitu. Laresna. Ketika diwalik ternyata jeneng iki Arsenal diwalik. Oh. Iya. Iya sih ya. Nah, kuwi. Dadi ya wis kuwi lah jeneng warna-warna saiki gitu. dawa-dawa jeneng anak. Dawa-dawa dan marai ilat keserimpet. Untungnya ra ono Dawa-dawa UN ya angel. saiki ya. Untungnya saiki ra ono UN ya. Oh Kolomnya ra iya. cukup. Betul. Iki suwe banget. Selawas ya. Fajar, enak. Well done, enak. Atau well done, dijawil. Ora. Lagi aku pernah penasaran gimana aku pernah terakhir gitu. Apa ya? Mas Wildan kan juga neng pondok kan ya? Ya. Ya, neng pondok gitu kan. Nah, agak susah nggak sih Mas mensinkronkan budaya yang Mas Wildan pelajari dengan Mas Wildan sebagai orang pondok? Ini jawaban apa di Clipper ya? Menyingkronkan agama dengan budaya. Iya. Bagi orang kan ini. Berat sekali ini. Agama karo budaya ras sudah di siji, kan ngono. Iki sebagai orang pondok dan pemerhati budaya juga. Nah, itu gimana, Mas? Penyuka budaya sih lebih tepatnya. Apa? Penyuka budaya, penikmat budaya. Penikmat budaya gitu. Jadi aduh. Ketika sebuah agama Iya. budaya Terus ngene. Terus ngene lagi. Ada yang gisar apa? jamaah menurut saya sama-sama bisa jalan berbarengan. Oke. Asalkan apa ya, masih di ranah tidak yang menyekutukan seperti itu. Oh, Karena kan iya. kebanyakan orang itu mengenal budaya yang berdekatan dengan seperti syirik seperti itu loh. Nah, itu yang mungkin saya bukan dihindari, tapi saya coba pelajari bagaimana filosofinya. Ternyata nggak seperti itu, nggak seperti dibayangkan orang-orang kebanyakan. Betul. Gitu. Jadi ya di samping lain kita tidak boleh fanatik agama, di samping juga tidak boleh fanatik budaya. Oke. Karena ketika kita sudah fanatik itu maka yang akan menimbulkan sebuah perpecahan seperti Ya, itu. nek saranku tuh ketika terjadi perbedaan duduk bareng. Betul. Ya, Ngobrol, Musyawarah, ngobrol. Jagongan sonten. Sonten. Saya maghrib iki. Sonten surup. Jagongan surup. Gitu loh. Jadi kadang kita tuh gini teman-teman, untuk ngomongin tentang perbedaan, kadang kita tuh lebih seneng adu otot dan adu jempol di sosmed. Mbok, ayo nongkrong ngopi gitu. Alias gini, daripada kita sibuk dengan perbedaan, mending kita fokus kepada persamaan. Nah, itu aja. Karena yang nggak seneng kita akur tuh juga banyak. Mending kita fokus buat menyerang mereka aja gitu loh. Yang nggak seneng antara budaya dan agama ini akur gitu loh. Gitu. Alias kalau misalnya terjadi perbedaan, ya wis nongkrong, rasa sindir-sindiran yang status gitu. Gitu. Jadi itu ya mungkin closing dari Mas Wildan luar biasa nanti di Clipper ini ya.
Betul. Ya, terima kasih untuk Mas Fajar, Mas Ya, Yuda makasih di juga, kesempatan Mas. Jagongan. Mas sudah ngundang kami. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jangan lupa ikuti apa jenenge? Bali. Telusur Telusur Jejak. Ya, di-follow akunnya Telusur Jejak. Dan juga event-eventnya Telusur Jejak itu juga silakan diikuti karena jujur kami di Jagongan Sonten juga terinspirasi dari mas-mas ini di Telusur Jejak yang membuat kita melihat luar biasa, ada yang bukan orang Jogja tapi paham budaya dan ada orang Jogja yang ngelotok banget soal kemudian pemahaman tentang budaya. Gitu ya, teman-teman. Sampai jumpa di Jagongan Sonten berikutnya. Tutup. Jagongan Sonten. Canda tanya bersama.